Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Gladys Evelyn Takainangen dengan NIM 2070488 dari kelas B. Dan di saat ini saya akan mempresentasikan tentang kejadian luar biasa keracunan makanan pada acara perayaan ulang tahun di Desa Karoya, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan. Studi kohort retrospektif. Latar belakang, pada umumnya keracunan pangan atau makanan terjadi pada suatu keadaan di mana orang secara bersamaan atau hampir bersamaan terpapar dengan jenis makanan atau minuman tertentu yang menyebabkan keracunan. Kejadian luar biasa atau KLB adalah suatu kejadian kesakitan atau kematian dan meningkatnya suatu kejadian atau kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu kelompok penduduk dalam kurun waktu tertentu. Keracunan makanan merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian dan pemecahannya secepat mungkin. Oleh karena itu, perlu upaya segera untuk menanggulangi dan mencegah meluasnya kejadian, serta mencegah kejadian tersebut tidak terulang kembali. Bahan dan metode. Jenis penelitian analitik observasional dengan pendekatan kohort retrospektif. Paparan adalah bahan makanan yang dikonsumsi oleh warga yang mengikuti pesta ulang tahun anak di Desa Karoya, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan pada tanggal 20 Februari 2014. Jenis makanan adalah nasi kuning yang terdiri dari nasi kuning, olahan mie, dan cincang ayam. Efek atau kasus adalah semua orang yang sedang sakit atau baru mengalami sakit dengan gejala klinis utama mual, muntah, demam menggigil, nyeri perut, dan sakit kepala setelah mengonsumsi makanan yang sama, berupa makanan nasi kuning dan olahan mie di Desa Karoyan, Kecamatan Cipicung, Kabupaten. Saat ini kita masuk dalam hasil pemastian diagnosa. Tabel 1, distribusi gejala klinis keracunan makanan di Desa Karoyan, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan tahun 2014 adalah berdasarkan gejala klinis berupa muntah dengan jumlah 87 orang dan persentase 100%. Mual dengan jumlah 67 orang dan persentase 77,01%. Sakit kepala dengan jumlah 37 orang dan persentase 42,52%. Diare dengan jumlah 26 orang dan persentase 29,88%. Demam dengan jumlah 10 orang dan persentase 11,49%. Berdasarkan pelaksanaan penyidikan epidemiologi pada tanggal 21 sampai 24 Februari 2014 diperoleh 97 orang yang diwawancarai. Dari 97 orang yang diwawancarai yang mengalami gejala keracunan sebanyak 87 orang. Tabel 2, hasil pemeriksaan laboratorium sampel makanan yang diperiksa di Lab Kesda, Kabupaten Kuningan. Pemeriksaan mikroba pada sampel makanan yang berasal dari rumah tempat acara di mana menunjukkan hasil positif 100%. Ada 2 sampel dari 3 sampel, yaitu nasi kuning dan olahan mie, sedangkan cincang ayam negatif. Selanjutnya, penerapan KLB. Menindaklanjuti informasi dari Puskesmas Cipicung tanggal 20 Februari 2014 mengenai adanya kejadian yang diduga keracunan makanan. Maka dilakukan konfirmasi kejadian tersebut pada Bidan Desa pada hari yang sama oleh tim gerak cepat bagian P2PL, Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Informasi awal didapatkan bahwa dugaan awal kejadian keracunan makanan berawal dari makanan yang dibagikan pada saat acara perayaan ulang tahun seorang anak warga Desa Karoyan, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan. Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 dimulai pada pukul
15.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00. Saat ini kita masuk dalam deskripsi KLB. Gambar 3, distribusi kasus KLB keracunan makanan berdasarkan variabel tempat. Berdasarkan gambar yang ada, penderita yang mengalami keracunan terbanyak berasal dari Dusun 4 Desa Karoyan, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan, sebanyak 80 kasus. Sedangkan di Desa Lebaksiu, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, 5 kasus, dan Desa Pasayangan, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, 2 kasus. Yang pertama, deskripsi kasus berdasarkan variabel tempat. Pada tabel 1, menunjukkan bahwa jumlah penderita KLB keracunan makanan di Desa Karoyan lebih banyak dibanding di Desa Labaksu dan Desa Pasayangan, yaitu sebesar 80 penderita dengan persentase 91,95% dan attack rate sebesar 2,50% dengan CVR 0. Yang kedua, deskripsi kasus berdasarkan variabel orang. Tabel 2, berdasarkan tabel penderita keracunan makanan lebih banyak pada perempuan, 46 orang dengan persentase 52,87%, daripada laki-laki 41 orang dengan persentase 47,12%. Attack rate lebih besar pada perempuan, yaitu 2,81% dengan CVR 0. Hasil gambar 4, distribusi kasus KLB keracunan makanan menurut kelompok umur. 0-5 tahun sebanyak 31%, 5-15 tahun sebanyak 43%, 15-20 tahun sebanyak 2%, 20-60 tahun sebanyak 22%, 60 tahun sebanyak 2%. Dalam tabel 3, distribusi kasus KLB keracunan makanan menurut kelompok umur di Desa Karoya, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan tahun 2014. Berdasarkan gambar tabel, kelompok umur yang banyak menderita gejala keracunan makanan adalah 5-15 tahun dengan 37 penderita, dan attack rate tertinggi pada kelompok umur 5-15 tahun yaitu 1,15%. Dan paling sedikit mengalami gejala keracunan makanan adalah 15-20 tahun dan 60 tahun. Selanjutnya, hasil deskripsi kasus berdasarkan variabel waktu. Pada gambar 5, kurva epidemik KLB keracunan makanan. Berdasarkan gambar kurva epidemik, sebagian besar penderita baru merasakan gejala pada jam ke-18.00 setelah makan. KLB keracunan makanan yang berlangsung di Desa Karoyan, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan, berlangsung selama lebih kurang 2 hari, dimulai pada tanggal 20 Februari 2014 pukul 16.30 sampai dengan pukul 16.30 tanggal 23 Februari 2014 dan selama 72 jam, dengan puncak kasus terjadi pada jam ke-18.00 setelah mengonsumsi makanan tanggal 20 Februari 2014 dengan jumlah 40 kasus. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Simpulan, terjadi kejadian luar biasa atau KLB keracunan makanan di Desa Karoya, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan pada tanggal 20 Februari 2014. Penularan terjadi secara common source karena adanya suatu sumber penularan, yaitu mengonsumsi makanan dalam waktu yang hampir bersamaan. Masa inkubasi yang pendek menunjukkan adanya kontaminasi oleh bakteri yang menghasilkan toksin. Untuk saran, sumber agen penyebab keracunan dipastikan adalah adanya bakteri Escherichia coli yang terdapat pada nasi kuning dan olahan mie yang dikonsumsi warga Desa Karoya. Hal ini terjadi karena air untuk proses memasak tercemar bakteri Escherichia coli.
Demikian untuk presentasi kali ini. Jika ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.